Premier League akan dimulai akhir pekan ini. Kami menyiapkan preview pertandingan pekan pertama menghadapi Arsenal di Old Trafford. Marcus Rashford kembali menyindir Manchester United, dan kami mencoba membandingkan ucapannya dengan kenyataan yang terjadi. Berita menyedihkan saat gelandang United mengalami cedera kepala serius setelah berbenturan dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Dan edisi hari ini akan kami tutup dengan update transfer yang selalu panas. Ketika jadwal resmi Premier League 2025-2026 diumumkan, satu laga langsung mencuri perhatian, Manchester United versus Arsenal di Old Trafford, Minggu malam waktu Indonesia. Bukan sekadar laga pembuka, tapi duel dua raksasa Inggris dengan cerita dan ambisi yang sangat berbeda jelang musim baru. Arsenal, di bawah Mikel Arteta, datang dengan misi yang jelas, tidak ada lagi ruang untuk gagal. 3 musim terakhir mereka selalu finish di posisi kedua, dan trofi besar terakhir yang mereka angkat adalah Piala FA 2020. Musim ini, Arteta mendapat dukungan penuh di bursa transfer. Nama-nama besar seperti Victor Gyökeres, Martin Zubimendi, dan Noni Madueke mendarat di Emirates dengan total belanja sekitar 165 juta pound. Tekanan jelas ada di pundak Arteta, ini adalah momen, now or never, untuk mengakhiri penantian gelar Liga lebih dari 1 dekade. Sementara itu, Manchester United memulai musim dari titik yang berbeda. Musim lalu berakhir pahit, finish di peringkat 15 Premier League, kalah di final Liga Eropa dari Tottenham, dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, mereka tak akan tampil di kompetisi Eropa. Ruben Amorim, sang manajer, diberi mandat untuk membangun kembali tim. Hasilnya, lini depan dirombak total. Benjamin Sesko direkrut dari RB Leipzig seharga 72 juta pound, menyusul Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo yang musim lalu mencetak total 35 gol di Liga. Namun, ada sedikit drama jelang laga ini. Sesko baru bergabung sepekan sebelum kick-off, sehingga kemungkinan besar ia akan memulai dari bangku cadangan. Andre Onana sempat cedera hamstring di pramusim, tapi sudah kembali berlatih dan berpeluang turun. Lisandro Martinez tetap absen panjang, sementara Joshua Zirkzee dan Nusair Mazraoui diragukan. Prediksi formasi United kemungkinan tetap 3-4-2-1. Altay Bayindir di bawah Mistar, trio bek Leny Yoro, Harry Maguire, dan talenta muda Aiden Heaven di belakang. Patrick Dorgu dan Amad Diallo beroperasi di sayap, dengan duet Casemiro dan Bruno Fernandes di tengah. Mason Mount dan Mbeumo mendukung Cunha di lini depan, sementara Sesko siap menjadi opsi dari bangku cadangan. Di kubu Arsenal, kondisi skuad lebih bersahabat. Satu-satunya absen signifikan adalah Leandro Trossard dan Gabriel Jesus. Raya akan berdiri di gawang, dengan Saliba dan Gabriel Magalhaes di jantung pertahanan. Calafiori kemungkinan mengisi bek kiri, Timber di kanan. Duet Zubimendi dan Declan Rice menjadi jangkar lini tengah, sedangkan Odegaard akan mengatur serangan di belakang trio Martinelli, Saka, dan striker anyar Gyökeres. Secara gaya bermain, Arsenal akan mengandalkan penguasaan bola, pressing tinggi, dan serangan cepat lewat sayap, sedangkan United di bawah Amorim kemungkinan mengincar transisi cepat, memanfaatkan kecepatan Mbeumo dan kelincahan Cunha. Pertarungan lini tengah akan menjadi kunci, duet Casemiro Bruno harus mampu membatasi kreativitas Odegaard dan suplai bola ke Saka dan Martinelli. Laga ini bukan sekadar adu taktik, tapi juga adu mentalitas. Arsenal datang dengan tekad membuktikan bahwa mereka bukan runner-up abadi, sedangkan United ingin membuktikan bahwa masa kelam musim lalu hanyalah batu loncatan menuju kebangkitan. Dengan total nilai serangan kedua tim mencapai sekitar 292 juta pound, publik jelas menantikan siapa yang lebih cepat menyalakan mesin di pekan perdana. Di atas kertas, Arsenal mungkin sedikit diunggulkan berkat stabilitas skuad dan persiapan yang matang. Namun, Old Trafford selalu punya cerita. Atmosfer kandang, debut pemain anyar, dan motivasi untuk memulai era baru bisa menjadi bahan bakar United untuk menciptakan kejutan. Satu hal yang pasti, 90 menit di Manchester ini akan menjadi salah satu laga pembuka paling seru yang pernah kita lihat dalam beberapa tahun terakhir. Darurat melanda skuad muda Manchester United. Pertandingan Piala Liga Nasional antara United U21 melawan Tamot dihentikan menjelang akhir babak pertama, setelah gelandang muda Sekou Kone mengalami cedera kepala serius di kotaknya sendiri. Momen itu membuat suasana di stadion langsung hening, semua mata tertuju pada sang pemain yang tergeletak di lapangan. Kone, 19 tahun, sempat berdiri setelah benturan, namun tim medis segera memintanya kembali berbaring sebelum dibawa keluar menggunakan tandu. Wasit Ross Martin memutuskan pertandingan tak dilanjutkan di babak kedua, dan ambulans langsung membawanya ke rumah sakit. Kabar baiknya, pihak klub memastikan Kone sadar, stabil, dan bisa berkomunikasi dengan tim medis. Ia dibawa ke rumah sakit sebagai langkah pencegahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Semua orang di klub berharap ia cepat pulih. Bunyi pernyataan resmi United. Bagi yang belum mengenalnya,
Kone adalah gelandang asal Mali yang bergabung tahun lalu dari Gaider FC. Musim panas ini, ia tampil di turnamen bergengsi Maurice Revello U20 dan sebelumnya sempat berlatih bersama skuad utama Ruben Amorim. Meski masih berstatus pemain U21, bakatnya sudah diperhitungkan di Old Trafford. Adaptasinya di Inggris pun menarik. Pelatih pemain Tommy Rowe bahkan belajar bahasa Prancis demi memudahkannya berkomunikasi. Tommy luar biasa. Dia ikut duduk di kelas bahasa Inggris School, supaya bisa membantu saat analisis, kata pelatih U21, Travis Binion. Menurutnya, Kone adalah proyek jangka panjang, secara fisik semakin kuat, tapi masih perlu waktu untuk siap di level utama. Sebelum insiden, pertandingan berlangsung sengit, United sempat mengancam lewat Zak Bauman dan Jayden Kamasen yang mengenai tiang, sedangkan Tamwat membalas melalui Harvey Sayer dan Jordan Ponticelli yang memaksa kiper Will Murdoch berjibaku. Namun, semua berubah setelah insiden Kone yang memaksa laga berakhir prematur. Kini, fans United di seluruh dunia berharap cedera ini tidak serius, dan Kone segera kembali merumput untuk melanjutkan perjalanannya menuju panggung besar Old Trafford. Baru-baru ini, Marcus Rashford hadir di podcast Gary Lineker yang bertajuk The Rest is Football. Dalam podcast tersebut, penyerang Manchester United ini mengungkap banyak hal menarik, termasuk pandangan kontroversialnya tentang situasi di klub. Kita akan membahas apa saja yang Rashford katakan, dan seberapa sesuai pendapatnya dengan kenyataan. Mari kita mulai. Ya. Tapi tunjukkan pada saya tim sukses yang hanya beradaptasi. Ketika Ferguson memimpin, bukan hanya tim utama, tetapi seluruh akademi dibentuk agar Anda bisa mengambil pemain dari usia 15 tahun ke atas. Itu adalah satu generasi penuh. Dan mereka semua memahami prinsip bermain ala Manchester United. Jadi, tim yang sukses dalam jangka panjang punya prinsip yang jelas, yang kemudian disesuaikan oleh pelatih atau pemain baru. Sedangkan terkadang saya merasa United hanya seperti itu, kami lapar untuk menang. Jadi selalu beradaptasi dan merekrut pemain sesuai sistem yang ada. Kenyataannya, Rashford memang jebolan Akademi United, namun klub juga aktif merekrut talenta muda dari luar. Pergantian manajer yang kerap terjadi membuat tim berulang kali dibentuk ulang dengan pemain yang belum tentu cocok untuk sistem pelatih berikutnya. Jika arah Anda selalu berubah, Anda tidak bisa berharap memenangkan liga. Anda mungkin memenangkan beberapa piala karena punya pelatih dan pemain bagus, tapi itu bukan kebetulan. Banyak orang lupa, kami memang tampil di bawah standar. Tapi jika melihat 6 bulan terakhir, apa yang Anda harapkan? Orang bilang kami dalam transisi selama bertahun-tahun. Untuk bisa transisi, Anda harus memulainya. Menurut saya, transisi yang sebenarnya belum dimulai. Kenyataannya, pemilik bersama United, Sir Jim Ratcliffe, sejauh ini mendukung penuh Amorim. Meski musim lalu finish di posisi ke-15 tanpa trofi, Amorim tetap dipertahankan dan konsisten dengan formasi 3-4-2-1. Walau sering kewalahan, Rashford sendiri tidak masuk dalam rencana utama sang pelatih. Ketika Liverpool mengalami masa sulit, mereka mendapatkan Klopp dan tetap mempertahankannya. Ia tidak langsung menang di awal. Orang-orang hanya ingat saat ia bersaing dengan City dan memenangkan trofi besar. Untuk memulai transisi, Anda harus punya rencana dan menaatinya. Ini tidak mudah karena jika hasil buruk, fans akan menuntut. Tapi saya rasa kami terlalu sering berganti manajer, ide, dan strategi. Akhirnya kami berada di tengah-tengah, di tanah tak bertuan. Kenyataannya, sejak Sir Alex Ferguson pensiun, tidak ada manajer yang bertahan lebih dari 3 musim. Klub pun terus mengulang proses pembangunan kembali. Rashford benar, United memang kerap terjebak di fase setengah matang. Saya mungkin akan mengatakan Van Gaal, Jose Mourinho, dan Ole Gunnar Solskjaer. Mereka berbeda, tapi karena kami punya banyak manajer, sulit untuk membandingkan. Saat masih muda, Anda belajar hal-hal baru yang belum pernah diajarkan sebelumnya. Sampai Jose datang, saya belum pernah punya pelatih yang begitu terobsesi pada kemenangan. Kenyataannya, Rashford sedikit melupakan jasa Erik ten Hag, yang selalu menurunkannya di hampir setiap laga dan turut membawa Rashford menjalankan musim terbaiknya pada 2022-2023. Saat itu Rashford mencetak 30 gol dan diberi kontrak baru dengan gaji yang besar. Drama bursa transfer Manchester United terus memanas. 3 nama besar menjadi sorotan, Jadon Sancho, Rasmus Højlund, dan Gianluigi Donnarumma. Masing-masing punya cerita sendiri, dan semuanya melibatkan kemungkinan kepindahan yang cukup mengguncang. Cerita pertama datang dari Jadon Sancho. Sancho yang kesepakatannya dengan Fenerbahce dan Juventus batal di tahap akhir. Dalam sepekan terakhir ini bikin heboh dunia maya karena sosial medianya dibanjiri 5 juta lebih komentar dari fans klub asal Turki, Besiktas. Presiden klub Besiktas Serdal Adali bahkan angkat bicara merespons desakan fans untuk memboyong Sancho, yang akan membuatnya reuni dengan Ole Gunnar Solskjaer, manajer yang dulu merekrutnya ke United. Seperti komunitas menginginkannya, saya juga ingin dia, ujar Adali kepada Turkiye Today. Yang penting bukan hanya keinginan kami, tapi juga apakah pemain mau datang ke Turki. Kami punya anggaran,
dan akan melakukan yang terbaik untuk membawanya. Pemain seperti Jadon Sancho biasanya memilih klub Liga Champions, jadi sulit dipastikan. Tapi jika ada peluang, kami akan mencoba. Cerita kedua tentang kabar yang menyatakan bahwa Rasmus Højlund sudah semakin dekat dengan AC Milan. Negosiasi kedua pihak terus berjalan, sementara Milan sudah mengajukan proposal pinjaman senilai 6 juta euro, plus opsi beli 45 juta euro. Gaji Højlund akan ditanggung penuh oleh klub Italia tersebut. Dengan pembicaraan yang semakin intens, kesepakatan ini kabarnya sudah mendekati tahap akhir. Cerita terakhir datang dari posisi penjaga gawang. Manchester City yang dilaporkan bergerak lebih cepat kini lebih diunggulkan untuk mendapatkan Gianluigi Donnarumma dari PSG. Harga yang diminta PSG berada di kisaran 50 juta euro memang masih dianggap terlalu tinggi. Dan transfernya juga hanya akan terjadi jika Ederson, kiper utama City saat ini hengkang. Ederson sendiri saat ini sedang dalam tahap negosiasi dengan klub Turki Galatasaray. Agen Donnarumma, Enzo Raiola, menyebut Liga Primer sebagai langkah yang tepat untuk kliennya. Kami sedang mengusahakannya. Belum ada pembicaraan dengan klub Italia, tapi mungkin di Premier League akan ada klub yang mampu memenuhi persyaratnya, katanya. Chelsea sudah dipastikan tidak ikut dalam perburuan ini, sehingga City berpotensi menjadi kandidat terdepan. Jika skenario ini berjalan sesuai rumor, United bisa saja melepas dua nama besar sekaligus, Sancho dan Højlund, sementara target kiper top bisa saja malah dibajak rival sekota. Bursa transfer kali ini benar-benar belum selesai bagi Manchester United. Demikian rangkuman lengkap dari berbagai dinamika terbaru seputar Manchester United. Kami akan terus menghadirkan update terpercaya, analisis mendalam, dan pandangan kritis seputar Manchester United langsung ke layar Anda. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama kami, Into United.